Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur kepada malam hari ini. Oleh karena anugerah-Mu memungkinkan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih kami sudah menaikkan setiap pujian dan pengagungan kami. Malam hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Roh Kudus urapi, pimpin setiap kami, sehingga firman-Mu tidak terbatas boleh menjangkau setiap kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami malam hari ini, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami mau serahkan seluruh waktu pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Kita membaca ayat yang ke-14 saja. Yosua pasal 24 ayat 14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara boleh menyimak di Alkitab masing-masing. Yosua 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan seringkali itu menimbulkan dampak. Kita melakukan kesalahan, maka akan berdampak sesuatu yang negatif. Kalau kita melakukan yang positif, pasti berdampak juga yang positif. Tapi sangat aneh dalam hidup kita, seringkali apapun yang kita lakukan dalam konteks ibadah kita kepada Tuhan, itu seringkali kita tidak merasakan dampaknya. Banyak orang menjadi kecewa. Oh, sudah lama ikut Tuhan, sudah lama beribadah, toh tidak berdampak apa-apa. Kok nggak ada hasilnya apa-apa? Mungkin lebih baik seperti orang lain yang tidak kenal Tuhan, sehingga hidup mereka lebih baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah ibadah yang berdampak. Kerinduan kita semua bahwa apapun yang kita lakukan sebagai bukti penyembahan kita kepada Tuhan yang disebut ibadah itu pasti berdampak dalam hidup kita hari lepas hari. Latar belakang dari bagian firman Tuhan ini adalah pesan atau pidato perpisahan Yosua kepada umat Israel sebelum Yosua meninggal. Pesan ini penting disampaikan Yosua karena Yosua tahu persis kecenderungan orang Israel itu tidak setia. Kecenderungan orang Israel itu beribadah kepada Allah lain, bukan Allah Israel. Dan kecenderungan umat Israel ketika tidak ada pemimpin, mereka hidup semaunya. Maka sebelum Yosua mati, Yosua sampaikan pesan perpisahan ini. Dan mungkin bisa disebut juga wasiat. Kira-kira apakah orang Israel masih mau beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada Allah lain? Maka lewat bagian firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana sih ibadah yang berdampak itu. Kira-kira Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat berita sangat aneh. Orang habis beribadah selesai bisa bunuh orang. Berarti ibadahnya enggak berdampak apa-apa dalam hidupnya. Aneh juga habis beribadah, ini bilang bukan orang yang enggak percaya. Orang-orang percaya habis ibadah malah ribut dengan temannya. Habis ibadah bertengkar. Kesannya ibadah atau hal-hal yang rohani tidak berpengaruh, tidak berdampak dalam hidup hari lepas hari. Itu aneh Bapak Ibu. Tapi itu realita dalam kehidupan orang percaya. Seringkali ibadah itu hanya menjadi seremonial, menjadi ritual saja, tidak berpengaruh apa-apa dalam hidupnya. Oleh sebab itu mari kita belajar dari satu bagian firman Tuhan ini. Supaya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berdampak dalam kehidupan kita tiap-tiap hari.
Ada 3 rahasia yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berdampak dalam hidup kita tiap hari. Yang pertama Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yosua mengingatkan kepada orang Israel supaya beribadah kepada Tuhan. Pesan yang pertama adalah ibadah itu harus didasari oleh takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita dalam hidup kita tiap-tiap hari, kita bisa bertanya, apakah ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan tiap-tiap hari, ibadah yang sering kita lakukan, apa yang menjadi motivasinya? Apa yang menjadi dasar ibadah kita? Atau hanya semacam kebiasaan, atau sudah seharusnya seperti itu, kita harus ibadah. Tetapi Yosua mengingatkan kepada orang Israel, ibadah yang berdampak itu harus didasari oleh karena takut akan Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ibadah yang didasari takut akan Tuhan itu berbeda dengan ibadah yang dikerjakan karena takut. Kalau kita takut kepada sesuatu maka kita ibadah, maka ketika yang ditakuti itu tidak ada, saya yakin kita tidak akan beribadah. Tapi takut akan Tuhan itu membuktikan kecintaan kita, tanda syukur kita, tanda kekaguman kita kepada Tuhan, tanda kita takluk di hadapan Tuhan, maka kita beribadah. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Israel menikmati berbagai macam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka masih jatuh kepada ibadah-ibadah yang formalitas, yang rutinitas. Mereka gagal menyertakan hati di dalam ibadah mereka. Maka Tuhan mencela. Salah satu bukti celaan Tuhan kepada orang Israel adalah di dalam Yosua pasal pertama. Yesaya pasal pertama dikatakan Tuhan mencela ibadah Israel. Karena mereka beribadah hanya secara formalitas saja. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dalam ibadah-ibadah kita juga itu didasari karena kita takut Tuhan. Karena itu sudah seharusnya. Karena itu menjadi kebutuhan dasar kita untuk ibadah kepada Tuhan. Bukan karena yang lain. Seringkali ibadah hanya semacam adat istiadat. Ya sudah dari dulunya ibadah ya ibadah. Karena orang tuanya ibadah maka anak-anaknya ikut ibadah. Maka ibadah itu pada hakikatnya sudah kehilangan jati dirinya. Dan ibadah-ibadah seperti ini tidak akan pernah berdampak apa-apa dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ibadah yang dikerjakan oleh karena takut akan Tuhan pasti akan membawa kesungguhan, keseriusan, ketakutan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan di dalam ibadah. Maka orang yang ibadah yang didasari oleh takut akan Tuhan pasti tidak akan main-main dalam ibadahnya. Tidak akan sambil lalu. Ibadah tidak hanya lihat siapa yang melayani. Kalau lagi mood ibadah, ibadah. Kalau lagi enggak mood, enggak perlu ibadah. Oh kalau seneng sama yang melayani hari ini, datang ibadah. Kalau enggak seneng sama yang pelayanan hari itu, enggak datang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ibadah kita tidak didasari oleh selera, bukan oleh karena mood kita, tetapi seharusnya didasari oleh takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang beribadah karena takut Tuhan, ya pasti serius, sungguh-sungguh dalam ibadahnya. Dia tidak mau menggantikan berkat Tuhan dalam ibadah itu dengan candaan, gurauan, atau main-main selama ibadah. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ibadah-ibadah kita selama ini. Masih ada orang yang main-main, masih ada orang yang sambil lalu, masih ada orang yang jalan-jalan, masih ada yang makan minum, bahkan tidak mengikuti ibadah dari awal sampai akhir dengan baik. Mereka hanya pilih-pilih momen-momen tertentu. Itu ibadah yang tidak didasari oleh takut Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ibadah yang berdampak itu adalah ibadah yang didasari oleh takut Tuhan. Dan itu bisa kelihatan, nampak dengan jelas bagaimana orang tersebut beribadah di hadapan Tuhan setiap harinya. Ibadah yang seperti ini tidak harus tunggu disuruh-suruh. Ibadah seperti ini tidak tunggu harus diberitahu, di WA, di telepon, atau diajak-ajak.
Kalau ibadah itu sudah menjadi kebutuhan dasar hidupnya, maka dengan kesadaran penuh ibadah itu dikerjakan dengan takut akan Tuhan. Itu rahasia yang pertama. Ibadah yang berdampak itu harus didasari oleh takut akan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita bisa cek, kita bisa periksa diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sungguh ibadah kita selama ini? Apakah ibadah kita kerjakan dengan takut Tuhan? Atau hanya sekedar saja karena mengikuti formalitas saja? Rahasia yang kedua Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pesan Yosua kepada umat Israel supaya ibadahnya itu berdampak adalah ibadah itu harus lahir dari hati yang tulus ikhlas. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dengan kata lain ibadah yang berdampak itu harus dikerjakan dari hati yang tulus dan ikhlas. Dengan kata lain ibadah itu harus dikerjakan tanpa merasa terbebani. Atau dengan kata lain ibadah itu harus dilakukan dengan penuh sukacita dan ibadah itu harus menyenangkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran tulus dan ikhlas dan rela itu susah. Tidak ada yang bisa tahu. Yang bisa tahu adalah pribadi yang bersangkutan. Apakah ibadah yang dilakukan itu tulus dikerjakan, ikhlas dikerjakan, rela atau tidak, kita yang tahu. Tapi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kerelaan untuk beribadah itu harus lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengingat masa-masa sebelum pandemi, jikalau ada seseorang pemuda, anak remaja mengidolakan sesuatu atau punya idola, termasuk artiskah, kelompok band tertentukah, atau siapa saja. Ketika sang idolanya itu hadir di kotanya, membuat pertunjukan, saya yakin kegiatan sepenting apapun akan ditinggalkan untuk bertemu atau melihat sang idola yang ada. Mau bayar tiket semahal apapun, diusahakan, diupayakan supaya bisa menyaksikan idolanya, menyaksikan band kesayangannya. Dan semua kegiatan apapun rela ditinggalkan bagi idolanya. Untuk yang dunia saja, mereka rela mengupayakan segala sesuatu, meninggalkan segala sesuatu untuk ketemu idolanya. Dan itu tidak karena paksaan. Dan itu bukan karena ajakan orang lain. Itu lahir sadar dengan sepenuh hati. Tapi sangat aneh kalau ada orang percaya, beribadah, bertemu dengan Tuhan, tapi berat hati. Tapi mengalami keterpaksaan. Berat meninggalkan pekerjaan, berat meninggalkan kesibukan, berat meninggalkan bisnis atau hal-hal yang lain, hobi dan sebagainya. Berarti Tuhan kalah dengan hal-hal yang duniawi itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan Yosua ibadah yang berdampak itu harus lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang beribadah dengan berat hati itu tidak akan pernah menghasilkan berkat apapun, tetapi justru menyiksa diri sendiri. Orang yang melakukan segala sesuatu tanpa keikhlasan, tanpa kerelaan, itu menyiksa diri sendiri. Tidak akan pernah berdampak apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua tahu persis bahwa Israel selama ini ibadah hanya karena takut. Karena ada pemimpin, karena mereka takut penghukuman Tuhan, maka mereka susah untuk beribadah dari hati yang tulus ikhlas. Maka Yosua pesankan sebelum kematiannya, ibadah yang berdampak itu harus lahir dari ketulusan hati, dari keleraan hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ibadah itu seperti yang dilakukan pemazmur, kalau Bapak Ibu boleh membaca di dalam Mazmur pasal yang 100, itu gambaran hati Daud yang senang sekali beribadah. Masuk pintu gerbangnya dengan sorak-sorai. Masuk halaman bait Allah dengan ungkapan rasa syukur. Itu gambaran ibadah itu menyenangkan. Dan waktu-waktu ibadah adalah waktu-waktu yang sangat dinantikan oleh pemazmur. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan?
Apakah jam-jam ibadah yang sudah diatur? Apakah jadwal-jadwal kegiatan ibadah yang sudah ditentukan menjadi waktu-waktu prioritas dalam hidup kita? Menjadi waktu-waktu yang kita nantikan. Kapan ya kita ibadah? Atau sebaliknya, justru waktu-waktu itu menjadi beban yang membebani kita. Hari Minggu, sudah hari Minggu lagi. Habis ibadah, ibadah lagi. Seolah-olah ibadah itu memberatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang berdampak harus lahir dari hati yang tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita belum bisa memiliki pengetahuan, pengenalan yang benar akan Tuhan kita, maka kita akan selamanya terbebani dalam ibadah kita. Kita berat melakukan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada waktu-waktu di mana kita akan mengalami kejenuhan ketika kita beribadah. Tetapi kalau kita sadar bahwa ibadah itu harus keluar dari hati yang tulus ikhlas, ibadah itu menyenangkan. Dan waktu-waktu ibadah itu menjadi waktu-waktu prioritas yang dinanti-nantikan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Kalau ibadah kita mau berdampak, maka kita harus beribadah dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Pesan Yosua yang ketiga, ibadah yang berdampak itu harus dilakukan dengan setia. Yosua memesankan itu kepada orang Israel karena Yosua tahu persis sejak Israel keluar dari Mesir di bawah kepemimpinan Musa, bahkan sampai kepada dirinya menggantikan Musa, dia tahu persis bagaimana orang Israel itu seringkali tidak setia kepada Tuhan. Seringkali Israel meninggalkan Tuhan. Ditinggalkan Musa sebentar di Gunung Sinai, mereka sudah buat patung lembu, anak lembu sapi. Baru ditinggal sebentar mereka sudah kepingin ibadah kepada Allah lain. Susah sekali untuk setia. Bapak Ibu, saya rasa kita semua juga punya natur yang sama dengan Israel. Tipe kita ini sama, susah setia. Susah sekali mengikat komitmen dengan Tuhan. Maka pesan Yosua malam hari ini harus kita ingat. Ibadah kita akan berdampak apabila ibadah itu kita lakukan dengan setia. Terus menerus. Tidak dengan putus-putusnya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Contoh gambaran kesetiaan yang terus menerus itu. Bapak Ibu mungkin tahu ya bagaimana penanganan penyakit TBC. Penyakit TBC itu harus minum obat, setahu saya itu harus 6 bulan. Berturut-turut. Dan itu waktunya harus sama persis. Tidak boleh tidak. Apabila 1 hari kita lupa, maka pengobatannya itu tidak bisa diteruskan. Harus diulang ke hari yang pertama. Demikian. Maka penyakit itu akan sembuh, obat itu akan berdampak apabila dilakukan, diminum tepat waktu, sesuai dosis dan terus menerus. Maka akan berdampak. Tapi kalau tidak, maka sia-sia. Pengobatan harus diulang kembali. Sampai 6 bulan berturut-turut. Bapak Ibu, itu berkaitan dengan penyakit saja. Kita harus setia dengan petunjuk dokter. Apalagi ibadah kita. Hidup kita itu tidak bisa dilepaskan. Keterkaitan kita dengan Tuhan itu tidak bisa dihentikan sedetik pun. Maka ibadah itu juga harus dilakukan dengan setia. Jangan berkata, wah aku dulu sudah setia, sekarang aku pensiun, berhenti dulu. Dan kita tanya, toh tidak ada manfaatnya ibadah dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan bahwa keturunan orang benar itu akan perkasa di bumi. Itu hanya terwujud apabila orang tuanya setia beribadah kepada Tuhan. Bukan yang pernah, tetapi yang setia, yang terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tak jemu-jemunya Tuhan selalu mengingatkan kita. Macam-macam firman Tuhan sudah disampaikan, satu hal itu mengerucut bahwa kita tidak boleh meninggalkan jam-jam ibadah kita. Kita harus setia mengikuti setiap kegiatan ibadah supaya kita bisa menikmati dari hasil ibadah itu. Sehingga ibadah itu akan membawa dampak yang positif baik kepada diri kita sendiri maupun kepada generasi kita.
maupun bagi lingkungan kita. Yosua tahu persis kecenderungan Israel yang tak setia. Walaupun dia tahu berkali-kali Israel gagal untuk setia, tapi Yosua tidak putus asa untuk selalu mengingatkan. Apa jadinya orang yang punya kecenderungan untuk tidak setia kalau tidak diingatkan? Maka dia jatuh terus-menerus kepada ketidaksetiaannya. Kita yang diingatkan terus-menerus saja cenderung untuk tidak setia. Apalagi kalau tidak diingatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang kekasih. Kalau ada teman, saudara, rekan kita, anggota jemaat mengingatkan, mengajak kita ibadah, jangan marah. Ya, tapi bersyukurlah mereka sayang kepada kita. Dengan mengingatkan kita, bukan berarti karena kita pelupa. Seringkali kita diingatkan bukan karena faktor lupa, tapi karena kita sengaja melupakan. Maka bersyukur kalau ada orang yang mengingatkan, ayo ibadah, sudah lama lo enggak kebaktian, sudah lama lo enggak ikut ini dan itu. Ingatlah, mereka mengingatkan kita supaya kita bisa menikmati dampak dari ibadah-ibadah tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kembali Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan sampai kita mengalami kekeringan rohani, walaupun kita sibuk ikut pelayanan. Jangan sampai kita mengalami kekeringan rohani meskipun kita rajin ibadah. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak berdampak apa-apa. Tapi mari kita cek kembali, kita periksa diri kita. Mari kita sesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Lewat firman Tuhan malam hari ini, mari tanya dalam diri kita. Sudahkah ibadah kita itu kita lakukan oleh karena takut akan Tuhan atau karena yang lain? Apakah ibadah yang kita kerjakan itu sudah keluar dari hati kita yang tulus dan ikhlas? Atau ibadah kita selama ini hanya membebani? Kita selalu keberatan ini dan itu. Dan sudahkah kita lakukan ibadah kita dengan setia? Oleh sebab itu lewat kebenaran firman Tuhan ini, biarlah ibadah-ibadah kita berdampak dalam hidup kita. Itu mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh sampai kepada kami. Biarlah firman mengingatkan kami semua, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga komitmen hidup kami di dalam ibadah bersama dengan Tuhan. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang malam hari ini ikut beribadah melalui aplikasi Zoom ini. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati dalam hidup mereka, keluarga lepas keluarga. Kiranya mereka diberkati dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka semua diberkati dengan paradigma yang baru. Sehingga ketika mereka mengikuti ibadah, ibadah itu menjadi kesukaan. Ibadah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Yang dilakukan dengan penuh antusias dan kerelaan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami juga terus menyerahkan untuk anggota jemaat-Mu yang selama ini belum bisa bergabung karena berbagai faktor alasan, kiranya Tuhan juga lawat berkati mereka. Doa kami Tuhan, mereka juga boleh mengikuti ibadah kami, baik ibadah-ibadah yang dilakukan secara online maupun ibadah yang dilakukan tatap muka di gereja. Tuhan menolong memberkati mereka. Kerinduan kami Tuhan, suruh jemaat-Mu senantiasa mengalami lawatan Tuhan, sehingga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Kami mau berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh sehat, diberkati oleh Tuhan. Kami juga terus menyerahkan pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa Tuhan mereka tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, mari Engkau hadir dalam hidup mereka, menopang mereka, memberi kekuatan. Bahkan Tuhan beri jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka beroleh jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Pelayanan kami sepanjang minggu ini Tuhan juga terus memimpin memberkati. Anak-anak Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani, Tuhan urapi dengan urapan yang khusus yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerjakan tugas tanggung jawab dari Tuhan
dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Dan berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka juga boleh mengikuti setiap rangkaian kegiatan ibadah yang ada dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini permohonan kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.